Selamat siang rekan-rekan semua, kami dari Prodi Kimia Fakultas Sains dan Teknik Universitas Tunggal Tengana. Kami di sini akan mewawancarai narasumber kami mengenai strategi pencegahan dan penanggulangan korupsi di sektor publik. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator bernama Eka Brilian Batunis dan rekan-rekan saya Jennifer Amelia Sudin, Sahrani Zalianti, Hentini Karisa Lesotonis. Rekan-rekan semua, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab dan kepada kakak yang penanya pertama, saya berikan kesempatan. Mulai. Jadi yang pertama tuh menurut kakak apa pandangan kakak mengenai korupsi sektor publik? Baik, pandangan saya tentang korupsi sektor publik. Korupsi itu merupakan suatu kejahatan yang sangat luar biasa atau biasa disebut dengan extraordinary crime. Di sini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mementingkan kepentingan pribadi dan juga golongan yang berdampak sangat buruk terhadap masyarakat dan juga negara. Jadi selanjutnya apa saja peluang seseorang? Menurut kakak tuh apa saja peluang seseorang sehingga dia bisa melakukan tindakan korupsi di sektor publik? Baik, peluang seseorang sehingga dapat melakukan korupsi, yang pertama itu memang ada peluang. Jadi ketika dia melihat ada peluang, di situ dia akan melakukan korupsi. Nah, di sini akibat tidak ada peluangnya itu adalah tidak adanya transparansi. Transparan ketika melakukan rancangan anggaran pendapatan negara maupun belanja daerah. Yang kedua, harus adanya peningkatan kesejahteraan terhadap pegawai. Jadi di sini peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia sehingga para pegawai tidak memiliki godaan untuk melakukan korupsi. Nah, terus juga lemahnya sumber pengawasan pada pengelolaan rancangan anggaran pendapatan belanja negara maupun daerah. Dan yang berikut, lemahnya sistem hukum sehingga membuat seseorang ketika melakukan korupsi tidak memiliki efek jerah. Sudah. Iya, mulai. Menurut kakak tuh apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini sehingga sejak dini seseorang juga memiliki rasa takut atau pengetahuan agar tidak melakukan korupsi. Yang berikutnya harus ada peningkatan hukum ataupun sanksi terhadap seseorang yang melakukan korupsi sehingga ketika satu orang sudah melakukan korupsi yang lainnya tidak dapat mengikuti jejak tersebut. Terima kasih kepada Kak Maria sebagai narasumber kami yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari kami. Sekian dan terima kasih. Oke, baik rekan-rekan semua, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang kedua kepada kakak narasumber yang kedua. Sebelum masuk ke dalam sesi tanya jawab, kami berikan waktu dan kesempatan untuk memperkenalkan diri dulu. Baik, nama saya Timo Taung, saya biasa dipanggil Timo. Saya sudah kuliah 2002 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kita akan langsung saja ke sesi tanya jawab kepada penanya. Saya berikan kesempatan. Oke, baik, terima kasih. Langsung saja pertanyaan pertama. Menurut kakak, apa pandangan kakak tentang korupsi di sektor publik? Menurut saya, korupsi di sektor publik, menurut saya itu adalah kegiatan atau suatu tindakan yang merugikan masyarakat tentunya dan melanggar hukum juga. Dan kegiatan korupsi itu ya memang seharusnya harus diberantas atau dihilangkan, terutama dari sektor publik karena itu menyangkut dengan kepentingan umum. Oke, untuk pertanyaan kedua, apa saja peluang seseorang untuk melakukan tindakan korupsi tersebut? Orang melakukan tindakan korupsi yang pertama tentunya ada kesempatan atau ada peluang karena dia tahu dia bisa mengambil uang tersebut sehingga dia melakukan korupsi. Yang kedua, menurut saya ini kurangnya pengawasan itu menurut saya. Yang ketiga, apa strategi yang dilakukan untuk
pencegahan korupsi? Kalau dilihat dari berita-berita selama ini, menurut saya yang paling pas itu disahkannya undang-undangan perampasan aset atau menghukum para koruptor itu lebih berat lagi. Oke, terima kasih kakak. Ya, sama-sama. Daripada yang tadi yang seperti pencegahan itu dan memberikan hukum kepada para koruptor itu. Tapi yang kita lihat sekarang hukum di Indonesia itu ketika memberikan hukum kepada koruptor itu tidak sesuai. Maksudnya kayak masing-masing di penjara atau kayak diberhentikan dari pekerjaan itu, tapi masih ada tindakan korupsi yang selama ini kita lihat. Nah, menurut kakak itu yang hukum yang lebih tepatnya itu yang bagaimana? Ini tadi memiskinkan para koruptor itu ketika dia ketahuan melakukan korupsi, untuk sebagai pencegahan dan ini menjadi contoh bagi orang-orang lain yang hendak melakukan korupsi nanti, ya, memiskinkan koruptor. Terima kasih kakak. Saya yakin kalau ada contoh satu orang koruptor dimiskinkan, pasti ada efek jerah untuk orang-orang lain. Mungkin kalau kita bisa lihat contoh itu dari kayak Korea Utara itu yang Dan kalau Korea Utara, Cina atau Singapura sudah. terima kasih kakak untuk jawaban yang telah diberikan kepada kami. Mungkin dari sini kita juga bisa belajar yang lebih banyak. Sekian dari kakak, terima kasih. Oke, baik rekan-rekan semua, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab yang berikut kepada kakak narasumber yang ketiga. Sebelum masuk dalam sesi tanya jawab, saya berikan kesempatan kepada kakak narasumber untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Renaldi Pationa, saya panggil Renaldi. Itu saja perkenalannya. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab dari kepada kakak penanya. Saya berikan kesempatan. Nah, di sini pertanyaan pertama, menurut kakak apa pandangan kakak mengenai korupsi di sektor publik? Pandangan saya mengenai korupsi sektor publik merupakan, kalau menurut saya, korupsi itu merupakan kebiasaan yang sudah melekat dalam diri masyarakat Indonesia. Saya bukan mengatakan korupsi itu sebuah penyakit, tapi itu kebiasaan yang sudah turun-temurun dari zaman-zaman sebelumnya. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena ketika kita telah dengan baik sejarah-sejarah dari bangsa kita dulu itu, bangsa Indonesia ini tidak luput dari kata-kata korupsi. Bahkan sejarah bangsa Belanda yang datang pertama kali di Indonesia dulu, yang bila mengatakan menjajah Indonesia dengan politik adu domba, itu menurut saya itu saya kurang setuju dengan sejarah itu. Karena apa? Karena sebenarnya bangsa Belanda membayar kepada Indonesia untuk membangun jalan atau apa lain-lainnya, hanya karena upeti yang diberikan itu tidak diberikan kepada masyarakat dan ditilap oleh bupati pada zaman itu. Jadi menurut saya korupsi itu kebiasaan yang turun-menurun ke kita masyarakat Indonesia, dan biasanya itu menurut saya susah untuk dirubah sampai ada suatu saat pemimpin yang tegas yang berani untuk memberantas korupsi itu. Itu pandangan dari saya terkait dengan korupsi. Nah, di sini pertanyaan yang kedua, apa saja peluang seseorang untuk melakukan tindakan korupsi? Sebenarnya tidak perlu peluang sih. Korupsi itu butuh karena ada kesempatan. Adanya korupsi itu karena ada kesempatan. Misalnya apa? Misalnya saya diberikan kesempatan untuk menjadi bendahara, taruhnya saya bendahara, dan ketika saya tidak diawasi dan tidak diperketat, tentunya saya tergoda dengan ini uang yang saya pegang. Karena apa? Karena ada kesempatan. Dan kenapa ada kesempatan? Karena ini korupsi ini sudah mendarah daging dengan kita punya budaya masyarakat Indonesia. Jadi itu merupakan kesempatan yang mungkin tidak bisa dipungkiri bahwa memang kita ini sudah terlahir untuk korupsi seperti ini. Baik, pertanyaan yang terakhir di sini, strategi apa yang dilakukan untuk mencegah korupsi? Strategi untuk mencegah korupsi, yang pertama pengawasan yang ketat. Misalnya apa? Misalnya saya ambil contoh di sektor publik sekarang ini, di pemerintahan. Taruhlah kepala desa. Kepala desa untuk tidak melakukan korupsi itu yang pertama adanya pengawasan dari BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Apapun yang dibuat oleh kepala desa, misalnya dalam pembangunan jalan, kita membuat anggaran yang dibutuhkan berapa. Nah, ketika Badan Permusyawaratan Desa tidak melakukan pengawasan terhadap kepala desa, otomatis di situ dia akan melakukan korupsi. Walaupun hanya 1.000-2.000, tapi tetap namanya korupsi. Nah, cara yang tepat itu dengan melakukan pengawasan, transparansi, dan juga lain-lain. Pokoknya
pengawasan paling penting lah itu dari saya. Oke, terima kasih kembali. Baik, terima kasih pada narasumber kami yang sangat luar biasa ini, Kak Naldi, yang telah menyampaikan jawaban-jawaban dari pertanyaan kami. Mungkin jawaban-jawaban dari Kakak Naldi ini bisa bermanfaat bagi kita dan masyarakat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Oke, rekan-rekan semua, ini telah ada narasumber kita yang keempat. Sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab, saya berikan kesempatan kepada narasumber yang keempat yang nanti ini untuk memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang saya peroleh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sribowo, biasa disapa Fitris. Saya berasal dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Terima kasih. Kita akan langsung saja kepada sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang pertama, apa pandangan dari kakak mengenai korupsi? Baik, pandangan saya mengenai korupsi, bahwa korupsi ini merupakan suatu hal yang sangat serius yang ada di negara kita, karena korupsi ini berdampaknya sangat luas bagi sosial, moral dan juga ekonomi bangsa, di mana korupsi ini artinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat yang telah dipilih langsung oleh rakyat itu sendiri, di mana korupsi ini terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan dan keserakahan dari aparat negara. Jadi korupsi ini masalahnya sangat serius bagi masyarakat secara menyeluruh, karena misalnya uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan negara malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Baik, rekan-rekan semua, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai apa tindakan atau penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi. Baik, tindakan seseorang melakukan korupsi itu dapat kita lihat dari dua sisi, yaitu dari sisi individu atau pribadi aparat tersebut maupun dari sisi lingkungan. Yang pertama adalah sisi individu, di mana terkadang aparat kita ini serakah dan juga lemahnya moral dan juga kesadaran yang ada dalam dirinya. Jadi ketika tanggung jawab yang telah diberikan malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga seharusnya uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan umum malah digunakan untuk kepentingan pribadinya. Yang kedua adalah dari sisi lingkungan, di mana korupsi ini sudah membudaya dalam negeri kita. Korupsi ini sulit sekali untuk diberantas karena sudah membudaya atau sudah melekat dalam aparat di negeri kita, sehingga perlu adanya pengawasan dari pihak-pihak berwajib untuk mengatasi korupsi, sehingga kedepannya lagi tidak ada korupsi dan uang atau anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan negara kita dapat berjalan secara efektif, sehingga melalui pengawasan yang ketat ini anggaran-anggaran itu dapat digunakan dengan baik dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Oke, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang ketiga, yaitu mungkin menurut kakak itu apa cara atau strategi yang dapat kita lakukan untuk mencegah tindakan korupsi? Baik, cara atau strategi yang dapat digunakan untuk mencegah korupsi yang ada di negara kita, yaitu yang pertama melalui pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan atau pembelajaran PPKN ini sudah diterapkan dari jenjang SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Hal ini sangat penting bagi siswa maupun mahasiswa untuk belajar atau lebih memahami tentang pentingnya kejujuran, disiplin, sehingga melalui hal ini kita dapat memberantas korupsi yang ada di negara kita. Meskipun sulit, tetapi saya yakin melalui pendidikan, melalui pembelajaran dan yang dapat membuka pemahaman peserta didik dan juga mahasiswa tentang pentingnya berantas korupsi, maka hal ini sangat baik atau hal ini dapat berjalan
terhadap pihak peradilan sehingga dapat menutupi kesalahan yang ia lakukan, yang seharusnya ia dipidana tetapi melalui uang ia dapat untuk bebas dari kesalahan yang telah ia lakukan. Sehingga penting sekali dari aparat pemerintah untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya dan juga transparan. Yang ketiga adalah dari masyarakat. Masyarakat ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam memberantas korupsi karena masyarakat ini, karena tujuan dari negara kita adalah untuk masyarakat, sehingga masyarakat juga perlu untuk mengontrol pemerintah kita sehingga anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan masyarakat atau pembangunan di negara kita ini dapat berjalan secara efektif sehingga tidak ada lagi korupsi yang ada di negara kita. Jawaban yang telah diberikan kepada kami, mungkin dari jawaban-jawaban ini kita dapat belajar dan dapat mencegah tindakan korupsi yang ada di Indonesia. Oke, rekan-rekan semua, kita akan masuk dalam sesi yang terakhir atau kita akan mendengarkan pendapat dari narasumber yang terakhir. Sebelum masuk dalam sesi tanya jawab, saya berikan kesempatan kepada kakak narasumber untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Erik Agung dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Oke, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab kepada kakak penanya. Saya berikan waktu untuk Apa pandangan kakak tentang korupsi pada sektor publik? Menurut saya korupsi pada sektor publik adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan oleh pejabat publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Oke. Masuk pertanyaan kedua, apa penyebab atau tindakan seseorang melakukan korupsi? Menurut saya mungkin kurangnya di penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan itu merujuk pada jabatan tinggi yang memberi peluang untuk mengambil keputusan atau dana. Yang ketiga, strategi apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah korupsi? Mungkin yang pertama kita berawal dari hal-hal kecil. Ketika orang tua kita memberi kita uang untuk membayar registrasi, kita pakai untuk, misalnya saya pakai untuk itu uang regis itu untuk minum mabok atau senang-senang dengan kawan-kawan. Mungkin dari hal-hal itu kita bisa ambil kesimpulan untuk supaya kedepannya tidak lagi korupsi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Erik untuk jawaban yang telah diberikan kepada kami. Mungkin dari jawaban-jawaban kakak ini dapat bermanfaat bagi kita di kalangan mahasiswa dan kalangan masyarakat, bahkan di negara kita, supaya tindakan korupsi yang ada di negara kita ini dapat dicegah atau dapat dihilangkan. Karena kan sekarang kita mendengar banyak tindakan korupsi yang ada di Indonesia. Terima kasih kakak. Sekian dari kami.